Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan kaum tisu toilet ini ya. Dia sering katakan jangan urusi agama orang lain. Berkaca dulu dong, berkaca. Kalian itu mengurusi agama orang lain mulai 2000 tahun yang lalu. Ini akan saya ulang-ulang ya, supaya kepala kalian, isi otak kalian itu kebuka ya, kaum tisu toilet ini. Walan tardo angkal yahudu walan nasaro hatta tatabi amilatahum. Kami mengerjakan apa yang diingatkan oleh firman Allah kepada umatnya. Nah, kalian akan merongrong iman kami terus-menerus. Kami menangkal, kalian bilang jangan urusi agama orang lain. Ngaca. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di video ini akan dibahas oleh Pak Jenderal ya, Heri Ikim. Pembahasannya tentang Pak Agustan ya. Ustadz Agustan mengalami sakit yang sangat parah, saudaraku. Kalau kita melihat kondisi beliau, kalau kita melihat keadaan beliau yang kurus kering, beliau mengalami sakit yang sangat parah. Semuanya diawali ketika beliau melihat video Bang Tamparagi. Ketika Bang Tamparagi menentang Tuhannya Agustan, lalu Agustan menentang balik Tuhannya yang diimani oleh Bang Tamparagi. Apa kata Agustan? Saya ingin melihat apakah Yesus bisa mengazab saya atau tidak. Tidak lama setelah Agustan berdoa seperti itu dan dia ambil Alkitab lalu ditaruh di pantatnya, tidak lama kemudian dia langsung sakit, dia langsung drop, saudaraku ya. Bahkan dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, berselangnya waktu, kasus Agustan terlupakan dan dilupakan oleh banyak orang. Tetapi hari-hari ini muncul lagi Bapak Ibu. Kita melihat video Agustan dalam keadaan lelah, tak berdaya, kurus kering, sangat kurus, wajahnya sangat pucat. Dan kita berharap beliau cepat sembuh, cepat minta ampun sama Tuhan, dan beliau bertobat ya, bertobat. Nah Bapak Ibu, langsung saja saya mengajak kita semuanya untuk melihat cuplikan video yang akan dibahas oleh Bang Heri Ikim, Jenderal Heri Ikim. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan kaum tisu toilet ini ya. Dia sering katakan jangan urusi agama orang lain. Berkaca dulu dong, berkaca. Kalian itu mengurusi agama orang lain mulai 2000 tahun yang lalu. Ini akan saya ulang-ulang ya, supaya kepala kalian, isi otak kalian itu kebuka ya, kaum tisu toilet ini. Walan tardo angkal yahudu walan nasaro hatta tatabi amilatahum. Kami mengerjakan apa yang diingatkan oleh firman Allah kepada umatnya. Dan kalian akan merongrong iman kami terus-menerus. Kami menangkal, kalian bilang jangan urusi agama orang lain. Ngaca ya, saya sarankan ngaca di pantat belanga pertama, lalu di pantat kuda. Mirip atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati ya. Kita taruh lagi ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Menyambung kembali si Brutin tadi. Sekali lagi saudara yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani, lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya, untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin!
Shalom sahabat, senang bisa berjumpa kembali dengan saya Heri dari channel IKIM Iman Kristen Indonesia Menjawab, Software is the best way. Salam untuk semua sahabat yang ada di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia tentunya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar salah satu penghujat kekristenan yang aktif dan banyak para mu'alaf itu ketika mereka meninggalkan Yesus, langsung otaknya jadi sungsang dan langsung dulu kasih menjadi benci. Itu semua itu sudah. Semua, saya temukan semua. Justru yang Islam sejak kecil itu ya malah banyak yang saya temukan nasionalis. Ya, yang mengajarkan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, Islah Barawi, Buya Sakur, dan lain-lain kaum akademisi ya, Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi, terus siapa-siapa semua lah, yang nasionalis itu malah Islam asli, ya, walaupun yang Islam asli, maksudnya asli itu dari kecil, yang fanatis sampai bom diri tidak kalah banyak, tetapi masalahnya yang nasionalis itu malah jadi musuh Islam sendiri. Kejujuran itu menjadi hujatan bagi mereka. Nasionalisme dianggap melawan Islam. Sementara kita itu di negara Indonesia, puji Tuhan masih ada Pancasila, kita bukan negara Islam. Nah, orang yang menjunjung tinggi menghargai empat pilar Indonesia justru dianggap musuh Islam. Itu aneh. Jadi di Indonesia itu Islam selalu waspada satu. Dan mereka tampaknya tidak sadar atau memang sengaja tidak menyadarkan diri bahwa pemerintah tauhid dan seterusnya. Tapi Islam yang mana, gitu ya? Islam yang mau bikin Islam kafah, mau bikin khilafah dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang Islam nasionalis yang baik-baik itu suaranya kurang kenceng. Kalau mereka pasang badan bener yang intoleran itu ya. Nah, kembali ke Agustan, demikian juga mualaf-mualaf. Saudara, firman Tuhan sudah jelas memanggil kamu kepada terangnya yang ajaib. Jadi begitu, saudara. Ya. Tuhan memanggil kita. So itu gereja itu bukan organisasi dalam arti etimologi aslinya ya. Ya, gereja. Kan kita orang tahunya gereja itu bangunan kan. Padahal gereja akar katanya dari kata eklesia, saya Indonesia kan ya saudara, eklesia. Itu orangnya. Ya, Agustan tahu itu, mantan penginjil kok. Katanya, gitu. Walaupun abal-abal juga menurut saya, tersalah. Gereja itu eklesia, artinya orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar. Jadi ini dunia kegelapan saudara. Itu eklesia, pengertiannya seperti itu. Ya. Ini dunia kegelapan ya. Eklesia, gereja, itu orangnya adalah orang yang dipanggil keluar, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, masuk dalam terang firman Tuhan. Di sini, masuk dalam terang firman Tuhan. Ya, di mana esensi pengajaran Kristen itu sudah. Maka dari itu lucu ya saudara. Oh, teroris itu lahirnya dari Islam, tapi mengatakan yang menciptakan Kristen. Ya itulah, ya, setan itu memutarbalikkan fakta sejak zaman Adam dan Hawa. Ya, dia tahu kebenaran, tetapi dia memutarbalikkan kebenaran itu. Nah, setan seperti itu. Nah, Agustan itu seperti itu. Ya, ketika lagi kuat-kuatnya. Nah, esensi ajaran Kristen itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Paham saudara? 33 sampai 40. Apa itu? Nah, sebetulnya di sana ada loh, ya, yaitu hablum minallah, hablum minanas. Ini saya ingat-ingatan saudara, supaya muslim yang baru nonton itu paham, oh Kristen itu seperti itu. Tidak seperti ustadz intoleran yang mengajarkan salah. Ya, mengasihi hukum yang pertama dan perutama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, bla 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 dan seterusnya. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu mengasihi sesama. Jadi hukum ini seimbang. Jadi orang Kristen pun adalah Anda omong kosong, sekalipun Anda seorang teolog hebat, hanya karena sudut pandang yang berbeda, Anda nyetan-nyetankan yang lain. Ya, itu dia bukan Kristen, karena Kristen itu semakin mencintai Tuhan. Tuhan, semakin memiliki pengetahuan luas tentang Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya. Nah, dan agama itu mengupgrade orang dari biadab menjadi beradab. Kalau ada orang, ya, semakin mencintai Tuhannya, hasilnya malah menghalalkan darah orang lain. Nah, inilah dia. Ya, bukan Kristen, tetapi ini kuasa gelap. Bukan eklesia, gereja adalah eklesia. Nah, Agustan itu coba cek ya, sempat ada satu videonya ya. Dia kan manusia lama ya, jadi tanyalah, ketika dia Kristen pernah nggak ngajar bahwa Islam itu tisu toilet, bahwa Islam layak dibunuh, senggol dong brudin gitu, pernah nggak? Ada nggak dia ngajarkan? Kristen mengajarkan membunuh, kecuali saat ini setelah jadi Islam, dia kebalik, ya, menghujat-hujat, membenci, bahkan, oh pejuang kami akan bla bla bla, menantang-nantang, Allah mengancam-ancam Adil Tunggal dan seterusnya. Ketika dia Kristen seperti itu nggak? Nah, itulah saudara, Kristen itu eklesia, gereja, eklesia. Apa itu? Orangnya, orang yang dipanggil keluar dari dunia gelap menuju terangnya yang ajaib, yang ajarannya adalah salib. Ajarannya adalah salib.
Semakin engkau mencintai Tuhan Yesus, engkau akan mengasihi sesama. Sehebat apapun hujatannya Agustan yang adalah salah satu representasi para pembenci Kristen. Ajarannya beda. Jadi saat ini yang di live chat dimanapun juga ada juga yang mengendus channel ini terus. Anda mau kasih dalil-dalil apapun para setan. Saya bilang persetan sambil tertawa sudah ya. Jadi bukan anggap lucu-lucuan saja. Ya. Sekarang mana buah kehidupanmu? Ini loh hasilnya. Ya. Hasilnya setelah orang masuk Islam, dan itu salah satu loh. Masih salah banyak. Dan kemudian ketika Agustan menantang-nantang apakah mati lalu jantungnya hampir udah diramas malaikat, saudara. Itu kelompok mu'alaf itu bukan ngomong, Pak Agustan kok terlalu kasar, jangan gitulah, hormatilah, biar bagaimana kita hidup dulunya dari Kristen. Enggak, mereka datang berkunjung, nambahin dosa. Mereka berbohong rame-rame, itu Aristus mukanya itu. Kayak nama gak ada ya, ini orang ini ya, lah cuma cover kata. Benar-benar Yesemia ini, saudara. Nah, kalau Anda jadi mu'alaf, itukah ajarannya untuk cari makan? Nah, ternyata betul, saudara. Di Islam nggak boleh bohong, kecuali kan gitu ya. Kapan boleh berbohong? Nah, kalau di Kristen nggak boleh. Maka dari itu mereka bebas berbohong, ya, bebas berbohong. Udah gitu nih, lihat kelompok-kelompok ini, kelompok mu'alaf gitu ya. Wah, ini siapa? Siapa? Kain nama itu. Wah, ngeri, saudara. Hujatannya ngeri. Hujatan itu adalah fitnah tanpa bukti. Fitnah tanpa bukti. Kalian cuma mengatur jadwal pelayanan, lalu manajerial gereja, kita benar pelajarannya 2 semester itu. Tapi kalau pendeta, kalau dia bersyahadat antara dua, bunuh karakternya atau bunuh fisiknya, gampang saja. Bunuh karakternya. Ini bukan yang membuka. Sekarang karena tidak bisa lagi, ini sudah tahun 2020 sebenarnya. Yang dibunuh kan karakternya, namanya karakter assassination. Apa itu, saudara? Character assassination. Nah, kain nama bacotmu ya, kamu bilang pendeta cuma banyak bacot. Nah, sekarang saya mau tanya sama bacotmu yang bau itu ya. Kain nama. Pertanyaan saya, kalau memang dalam dunia Kristen kalau ada yang sampai apalagi pendeta mu'alaf lalu bunuh, kalau nggak karakternya, bunuh fisiknya, mana laporannya? Hati-hati loh kain nama. Hati-hati kain nama. Ngeri, saudara. Bahaya ini manusia yang satu ini ya. Nah, itu dia, saudara. Jadi di dalam Kristen itu berubah. Dari gelap pembohong harus iya di atas iya, tidak di atas tidak. Memang ada yang jatuh bangun, tetapi itu semua proses, persentasinya beda-beda. Yang dewasa, persentasi kejujurannya dominan. Tetapi kalau di Islam, faktanya boleh bohong, takiyah dalam 3 hal. Dan itulah para mu'alaf itu berubah, saudara. Beda. Ajarannya beda. Tuh lihat si Dan Cemume itu. Wah, saya tahu waktu Kristen itu buahnya ngalor ngidul, nggak laku, stres, masuk Islam karena dia rata-rata ini orang kepahitan semua, saudara. Orang kepahitan yang tidak dewasa. Kepahitan dengan gereja, dengan pendeta, tapi mereka tidak menyikapi dengan dengan dewasa. Lalu mu'alaf. Tidak lama mu'alaf, Ipung datang, lalu diviralkan, dan Cemume, ya sejak jadi mu'alaf sudah dapat rumah. Selamat ya Dan Cemume, terlalu rendah. Nah, saudara, namun Bapak Ibu Saudara, ingat, ada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Saya mendapatkan sebuah video yang miris dari sahabat saya, Risan Channel. Dan saat ini saya beri topik hari ini, Bapak Ibu, saya beritahu bukan untuk berhuri bahwa Agustan di ujung ajal. Kasihan dia tambah kering, tambah kurus kerontang ya, kayak tengkorak gitu ya. Tapi ya itulah mereka. Mestinya jangan ngonten. Banyak sembahyang ngontennya sama Allah SWT-mu. Dari awal, waktu lalu kan dia sempat kecewa nih dengan ustadz-ustadz. Mana ini nangis-nangis Bombay. Intinya kok nggak dibantu. Ketika tanpa lagi datang mengutus Pak ahli bidat datang, ditolak bantuannya. Bahkan Pausang yang kalian sesat-sesatkan ya saya juga tidak 100% mendukung setiap statement kasar ya, saudara. Tetapi biar bagaimana dia bisa mengumpulkan dalam waktu singkat itu berapa belas atau berapa puluh juta itu, ditolak. Ya sudah. Nah, saat ini saudara, kasihan Agustan di ujung ajal. Dalam hal ini kurangi konten, ya mungkin, tapi ya saya tidak bisa salahkan juga, dia butuh dana sekalian. Islam Kristen kalau dia Islam maupun Kristen ya, kalau ada rekening kirim aja, nggak usah pakai nama Kristen.
kamu sebut nama apa gitu, pakai rekening lain lah atau apa gitu, numpang rekening lain. Yang penting kan tolonglah dia sebelum ajal, paling tidak kita nolong. Pasti orang Kristen banyak. Kalau kamu buka ya mau Islam Kristen yang bantu saya, wah kamu kaya ya, semua orang akan membantu, banyak duit nantinya. Saudara, cuma sayang ya, mereka itu sukanya begini, segala sesuatu dikontenkan dan seterusnya gitu loh, cari simpati. Ya memang saya simpati sekali, kasihan. Jujur di dalam nama Tuhan Yesus saya tidak boleh bersumpah ya di atasnya tidak, di atas tidak. Saya melihat ini sedih, saudara. Kenapa? Ingat saudara, dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dia kembali, bukan kembali saya rasa dia asli Kristen Kak, tetapi dia tinggalkan kasih karunia menuju kepada kerajaan iblis. Kok bisa Pak? Ya ajarannya beda. Lihat semangat dia mengancam, memfitnah, kemudian apa namanya, menghujat dan lain sebagainya. Nah, kalau udah begini bagaimana? Saya berharap Agustan dalam hatinya dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Wah, itu kepanasan sudah. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Yang penting saat ini saya menyampaikan apa yang harus saya lakukan, ya, yaitu mengampuni. Agustan di ujung ajal. Lalu orang Kristen harus bagaimana? Ingat saudara, tidak ada perintah untuk menyukur-nyukurin. Saudara, ini bukan munafik. Saya beritahu saudara, ajaran Kristen beda jauh. Ajaran Kristen terlalu berbeda jauh daripada Anda punya. Terlalu beda. Maka dari itu waktu kemarin ada siapa ya? Ya nggak bisa Muhammad disamakan dengan Yesus. Ya memang nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ajarannya terlalu beda jauh dalam hal kasih. Dalam hal ini Bapak Ibu, mari kita kembali ke Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun kutukan-kutukan Anda ada yang sempat mengutuk si orang Kristen ya, apapun yang Anda lakukan itu ya secara manusiawi ya wajar lah. Tetapi apa kata firman? Fokus kepada firman ya saudara. Jangan emosi. Saya emosi saudara. Kita dibilang tisu toilet. Loh, tapi setelah tak pikir ya mending tisu toilet daripada cebok pakai 3 batu, apa nggak lecet. Oke ya saudara. Nah, saya minta maaf kepada anak Agustan ya, adik yang cantik, manis, yang dia kepingin jadi pendeta, tetapi dia dieksploitasi oleh Agustan. Kalau kamu jadi mau mualaf, tak panggil ini. Kasihan ini anak ini bingung ya. Dia kepingin jadi pendeta. Saya doakan dalam nama Yesus, nak, kamu tetap kuat, kamu tetap kokoh ya, fokus kepada firman Tuhan. Nak, adik siapa ya namanya saya nggak tahu. Ya adik yang cantik ini, kamu baik pasti. Terus tawaran apapun. Apa artinya orang memperoleh seluruh isi dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Nah, kamu disayang Tuhan ya, dia ya. Dan saya berdoa kamu jadi pendeta yang kokoh, bahkan jadi apologis yang beretika Kristen. Jangan balas apa yang papamu lakukan. Dan maklumi kalau ada orang-orang Kristen sempat menghujat, berkata kasar kepada papamu, termasuk saya, maafkan saya ya. Ya maklumi, kadang-kadang saya terjebak dalam emosi dan seterusnya karena papamu menghina-hina. Tapi ampuni ya, nak, kamu pasti tahu. Saya berdoa kamu ketemu sekolah teologi yang sehat, yang mencetak kamu menjadi seorang apologis yang handal. Tapi kalau kamu perlu rekomendasi sekolah teologi yang bisa memberi kamu beasiswa dan lain sebagainya, saya bisa bantu. Ya, saya bisa bantu merekomendasikan. Saya sudah ngirim lebih dari 4 orang dan SDT itu minta Pak kirim sebanyak-banyaknya karena semua yang dikirim Pak Heri bagus-bagus semua. Bahkan berprestasi. Ada beberapa berprestasi di sana. Oke, nah ya, kuatkan teguhkan hatimu. Nah, kembali lagi saudara. Melihat kondisi seperti ini, please jangan keluar kata-kutuk. Kembali ke Alkitab. Kalau kamu ngutuk, kalau anaknya baca gitu ya, dengar gitu, kira-kira perasaannya bagaimana? Jangan lupa kemanusiaan. Nah, kalau itu kamu dalam keadaan percaya Yesus sakit yang sama, orang-orang Islam hujat, kira-kira perasaan keluargamu bagaimana? Padahal kamu selamat loh ya, nggak kayak si Agustan. Kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Saudara, nih, beda ya saudara, beda. Nggak ada kata kecuali. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Mau diampuni? Ampuni dulu. Dan itu Yesus yang bilang, janganlah kamu menghakimi, kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayo, jangan hakimi itu apa memutuskan dan seterusnya. Kalau Agustan maaf ya dalam perspektif iman kami, kamu mau jungkir balik minta ampun sama Allah SWT-mu, kamu tetap neraka di mata kami. Gitu loh. Ya kan kami sudah membuktikan di iman kami, perspektif kami bukan Tuhan. Kiblatmu dan lain sebagainya, Tuhanmu bukan di situ. Ya boleh dong punya perspektif. Kalian kan juga mengatakan itu tuh di video mana itu sangat viral. Sebaik-baiknya orang kafir neraka, seburuk-buruknya orang beriman surga lah. Itu makanya ngeri. Lukas 11, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. Nah, yang luar biasa lagi, saudara.
Ada doa yang hebat. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Artinya saudara, dia itu, tapi walaupun faktanya kadang-kadang saya berkelakar, Tuhan ampunilah dia karena dia tahu apa yang dia perbuat. Mereka tahu, ya kadang-kadang saya berkelakar seperti itu. Kolose, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengerti kamu, mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Anda kan diampuni, ampuni saja. Tetapi apologetika apa berarti dia? Oh tidak. Kalau saya berapologetika juga mengecam Agustan, mengecam itu menegur dengan keras, itu bicara soal apologetika, pembelaan iman, menjelaskan, meluruskan. Tetapi kalau dalam hal seperti ini, celaka seperti ini, ajal di ujung tanduk, di ujung ajal maksud saya. Nah kita, ayat ini yang kita pakai saudara. Tetapi konten-kontennya tentang menyerang Kristen harus kita jawab. Tetapi ketika dalam masa sengsara seperti ini, ampunilah dia. Perbuatlah jugalah demikian. Amin Bapak Ibu. Luar biasa, ajaran Kristen itu beda bos. Nah, karena itu jangan kaget, itu semua sudah tertulis akhir zaman saudara. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Nah, Agustan memang bagian dari antainya iblis saudara. Karena apa? Dia menabur benih ilalang. Ya saya keras. Ini dalam hal apologetika. Tetapi kalau nasib hidupnya, kasihi dia. Saudara, luar biasa, ini baru saya klik ketemu nih. Musuh yang menabur benih ilalang ialah iblis. Para polemuter muslim yang mengupas termasuk Taslim lah, dan nanti malam saudara, sebentar lagi ikuti juga ya di IKIM, saya akan membahas topik ini saudara. Nah, ini uji kesaktian dan kebenaran Al-Quran versus Alkitab. Jadi kita perbandingkan pembuktian ala jin mistis versus akademis. Ini Nababan nih. Termasuk kita membuktikan kucing katanya nggak bisa melewati Al-Quran. Kasihan saudara. Pembuktian kebenaran Al-Quran dengan cara mistis. Sementara ini zaman akademis sedikit berkumis. Mestinya Islam malu nih nanti malam. Nanti sudah ikuti ya. Nah, mereka menabur benih iblis. Nah, dalam hal itu kita beda dengan mereka. Ya sudah, nggak usah dilaporin, nggak usah ini karena nggak ada guna. Tapi kalau dilakukan ya lakukan aja sebagai hak Anda ya. Mereka itu seperti ilalang yang dikumpulkan dan dibakar. Jadi antara ilalang dan gandum bertumbuh, biarkan dulu. Nanti akan pada akhir zaman akan dikumpulkan, mana yang ilalang itu akan dibakar. Santai. Ya Bapak Ibu, ini sudah kata-kata akhir zaman. Pengejek itu sudah banyak sekali saudara. Betul ya. Kamu akan dibenci, kata dibenci ini saudara. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Semua orang itu orang yang membenci Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, bahkan di sini udah saling serah menyerahkan kan saudara. Betul nggak? Dan dengan tidak adil, mereka menghujat tapi merasa dakwah. Kita menjawab, mereka baper mengatakan kita menista. Ya, kamu akan dibenci karena apa? Karena nama Yesus. Mereka benci sekali dengan nama Yesus. Padahal ketika orang terima Yesus, hidup dalam ciptaan baru, beda dengan mereka. Karena nama Yesus. Oke, semuanya itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan. Mengampuni berapa kali saudara? Ah, ini saya lupa nih. Mengampuni berapa kali? 7 kali, 70 kali. Jangan dihitung. Maksudnya apa ini saudara? 7 kali 7 kali. Wah, Tuhan terima kasih untuk penemuan kafir ini. 7 kali 70. Canggih ya saudara. Makanya Pak Taslim, jangan ngotak-ngatik Alkitab ya, Anda masih manual. Yesus berkata, nah kita cek. Perumpamaan tentang pengampunan. Kayak Taslim gitu, kayak nama Yesus apa ngerti. Pokoknya orang kalau udah mualaf ya, otaknya itu jadi sungsang semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata apa? Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebentar ya, tak hitung ya. Kenapa itu? Saya kok tidak pernah ngitung. Kalkulator, coba saya hitung dulu. Kenapa itu saudara? 7 kali 70 kali 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ya, sama. 490 kali saudara. Jadi mengampuni itu, ya, di sini dikatakan 490 kali. Loh, banyak banget. Artinya mungkin nggak dalam sehari, mungkin nggak ada orang yang bersalah kepada saudara 400 kali. Nggak ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Sinanjil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Kita berdoa saudara supaya Pak Agustan segera sembuh dan pulih keadaannya kembali,
serta bisa beraktivitas kembali Bapak Ibu ya. Kita berdoa sama-sama. Sekalipun dia menghina iman kita, menghina kitab suci kita, bahkan beliau pernah beberapa kali mengancam pendeta Pak Alis Lubis, pernah beliau ancam, bahkan hambanya Bang Andre Tunggal juga pernah diancam oleh Pak Agustan. Sekalipun seperti itu Bapak Ibu keadaannya, beliau menghina, mengancam, mencemooh Alkitab, menertawakan, bahkan suka menjelek-jelekkan orang Kristen ya. Kita berdoa supaya beliau segera sembuh, pulih kembali dan bertobat. Bagaimana menurut saudara semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Pergunakanlah jari kita, komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi support saudara di saat saya hari ini bersama dengan teman melakukan pelayanan di daerah Cilegon. Besok kembali karena sudah selesai Bapak Ibu, kita buat seminar Islamologi di daerah Cilegon. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta channel Habaget, dukung dalam doa agar pelayanan kita semakin berbuah manis dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih.